Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagila Aulia Rahman dari kelas 7A, jurusan Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kritik penerjemahan otomatis pada berita BBC News Arabic. Selanjutnya ada teks sumber serta terjemahan otomatis pada berita, yaitu hujan mengubah Gaza menjadi rawa-rawa dan seorang pejabat PBB mengatakan anak-anak Gaza paling beresiko terkena dampak sisa-sisa perang. Warga dari pusat kota Gaza hidup dalam kondisi tragis setelah dipaksa tinggal di dekat tempat pembuangan sampah Yarmouk dan terus-menerus dihantui oleh ribuan amunisi yang belum meledak yang mengancam nyawa mereka. Selanjutnya ada identifikasi teks dan konteks. Teks Arab yang disajikan merupakan potongan berita hard news mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Isi teks ini menggambarkan dampak hujan yang mengubah kawasan Gaza menjadi seperti rawa serta meningkatnya bahaya akibat sisa-sisa perang, khususnya bagi anak-anak. Konteksnya adalah situasi konflik Palestina dan Israel, khususnya mengenai krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di daerah padat penduduk serta serangan militer. Teks ini juga membuat pernyataan seorang pejabat PBB yang menyoroti tingginya risiko yang dihadapi warga, terutama anak-anak. Sementara itu, terjemahan bahasa Indonesia adalah terjemahan berita yang berusaha mengalihbahasakan informasi faktual. Namun, beberapa unsur struktural, leksikal, dan gaya jurnalistik Arab tidak sepenuhnya terjaga dalam versi terjemahan sehingga memunculkan sejumlah masalah linguistik. Selanjutnya ada analisis teks sumber, yaitu yang pertama, leksis. Leksis adalah seluruh kosakata atau satuan kata yang dimiliki dan digunakan dalam suatu bahasa. Dalam kajian linguistik, leksis merujuk pada kumpulan kata yang membentuk perbendaharaan suatu bahasa atau bentuk kata yang membawa makna dan dapat berdiri sendiri dalam komunikasi. Terdapat beberapa leksis yang sering muncul dalam teks tersebut. Kehadiran istilah-istilah ini menunjukkan bahwa teks tersebut memiliki konteks atau nuansa religius yang cukup kuat. Contohnya adalah mustanqaat dan Mash'ul ummami. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik penerjemahan. Di sini teknik penerjemahan yang dipakai ada 4, yaitu yang pertama teknik peminjaman atau borrowing. Teknik peminjaman atau borrowing untuk mempertahankan nama-nama tokoh dan nama-nama geografis yang sudah dikenal secara internasional tanpa adanya perubahan makna. Teknik ini lazim digunakan dalam teks berita karena menjaga keakuratan informasi sekaligus menghindari perbedaan penulisan yang dapat menimbulkan ambiguitas. Yang kedua yaitu penerjemahan literal. Teknik ini dipakai ketika struktur kalimat Arab dapat dialihkan secara langsung ke bahasa Indonesia tanpa menimbulkan ketidaklaziman. Bentuk penerjemahan literal ini dalam berita memang lazim karena bahasa sumber dan bahasa target memiliki hubungan struktural yang cukup sepadan. Ketiga, yaitu ada teknik transposisi. Teknik ini mengubah urutan frasa agar lebih kaidah bahasa sasaran. Yang keempat, yaitu ada amplifikasi. Teknik ini yaitu penambahan keterangan tempat agar lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu ejaan PUEB. Secara umum, ejaan ini sudah sesuai, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Contohnya seperti anak-anak Gaza paling beresiko terkena dampak sisa-sisa perang. Dapat dirapikan menjadi paling beresiko menghadapi sisa-sisa perang. Lebih ringkas dan efektif. Contoh yang kedua yaitu tempat pembuangan sampah Yarmouk sebaiknya ditulis dengan penyeragaman huruf kapital. Selanjutnya yaitu ada register. Register ini menggunakan teks Arab jurnalistik formal berciri-ciri objektif dan faktual, membuat kutipan narasumber resmi, pejabat PBB, menggunakan diksi tragedi, resiko, dan dampak perang dalam terjemahan Indonesia.
Register ini cenderung konsisten, tetapi beberapa pilihan diksi seperti dihantui lebih bersifat emosional atau literer, bukan khas register berita. Selanjutnya ada alternatif perbaikan terjemahan, yaitu hujan telah mengubah Gaza menjadi genangan besar yang menyerupai rawa. Seorang pejabat PBB menyatakan bahwa anak-anak Gaza adalah kelompok yang paling rentan terhadap bahaya sisa-sisa perang. Warga yang tinggal di pusat kota Gaza menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan setelah terpaksa bermukim di dekat tempat pembuangan sampah Yarmuk. Mereka harus terpapar ancaman dari ribuan amunisi yang belum meledak, yang mengancam keselamatan mereka setiap saat. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah hasil analisis menunjukkan bahwa teks berita Arab tersebut merupakan teks informatif bertema kemanusiaan yang memiliki ciri-ciri leksikal dan struktural khas media konflik. Terjemahan bahasa Indonesia telah menangkap makna utama, tetapi masih terdapat aspek diksi, struktur kalimat, dan teknik penerjemahan yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan standar penerjemahan jurnalistik modern. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah tolong dibenarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.